Yang terhormat Ketua Umum Majelis Pusat Gereja Pantai Kosta di Indonesia, yang saya hormati para Ketua Majelis Daerah GPDI, yang saya hormati Panitia Pelaksana Syukuran Ulang Tahun Seabad dan Doa Bagi Segala Bangsa GPDI, yang saya hormati tokoh agama dan tokoh masyarakat serta hadirin yang berbahagia. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul dengan suasana yang penuh sukacita. Ada beberapa event penting yang bersama-sama dapat kita saksikan hari ini, yaitu syukuran Hari Ulang Tahun Seabad GPDI dan doa bagi segala bangsa. Sehingga layak jika disebutkan bahwa hari ini adalah hari yang berbahagia bagi seluruh umat GPDI. Hadirin yang berbahagia, mencapai usia seabad merupakan satu perjalanan yang panjang, di mana di sepanjang perjalanan tersebut, GPDI telah melewati berbagai tantangan dan pergumulan. Tantangan dan pergumulan ini hendaknya dimaknai sebagai suatu proses pendewasaan yang membawa GPDI menjadi gereja yang matang dalam pelayanan, matang dalam pengalaman, serta matang dalam berorganisasi. Usia Seabad merupakan bukti konkret bahwa GPDI adalah gereja yang sehat dalam pengajaran, sehat dalam penata layanan, dan sehat dalam kemandirian pendanaan. Saat ini di tengah-tengah maraknya perpecahan yang terjadi dalam lembaga keagamaan, GPDI membuktikan mampu mempertahankan keutuhannya hingga mencapai perjalanan usia seabad. Hal ini adalah sebuah keberhasilan yang patut kita syukuri bersama. Usia seabad tentu bukanlah usia yang muda lagi. Oleh sebab itu, hendaknya syukuran ulang tahun seabad yang bersama-sama kita peringati kali ini tidak hanya sekedar dimaknai sebagai perayaan saja, melainkan diisi dengan perenungan dan pembaharuan tekad pelayanan ke depan dalam rangkaian ucapan syukur. GPDI harus terus membuktikan dirinya dalam berperan memecahkan permasalahan pembangunan nasional. Ke depan tantangan gereja semakin berat. Pergumulan yang dihadapi oleh bangsa dan negara juga menjadi pergumulan gereja. Gereja harus ikut serta bahkan menjadi bagian terdepan dalam pembangunan negara. Bapak Ibu yang kami hormati, Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama. Berdasarkan fakta ini, semua pemeluk agama berhak memeluk agama yang dianutnya dan berpandangan bahwa agama yang dianutnya itu adalah agama yang benar dan baik. Namun di sisi yang lain, setiap pemeluk agama juga perlu memiliki kesadaran untuk menghargai hak pemeluk agama lain yang juga berpandangan bahwa agama yang dianutnya adalah agama yang benar dan baik. Keyakinan kuat kita atas agama dan kepercayaan yang kita yakini dibatasi oleh keyakinan kuat yang dimiliki oleh umat beragama yang lain. Dalam konteks keragaman tersebut, sangat diperlukan cara beragama yang moderat. Keragaman agama sejatinya tidak menjadi masalah yang terlalu perlu untuk dirisaukan. Dengan terciptanya toleransi dan kerukunan, maka masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, dan hidup bersama secara damai. Sikap dan pemahaman moderat dalam beragama sudah dicontohkan dengan baik oleh para pendiri bangsa kita. Para pendiri bangsa menyepakati adanya Dasar Negara Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika yang memandu kehidupan berbangsa dan bernegara. Para agamawan saat ini sepakat bahwa dasar negara tersebut harus dijaga sebaik-baiknya. Komitmen ini mungkin bukan yang terbaik, tetapi menjadi yang paling cocok untuk bangsa Indonesia yang sangat multikultural ini. Dalam penguatan moderasi beragama, pemerintah melakukan berbagai langkah strategis, di antaranya meningkatkan kualitas pemahaman moderasi beragama, khususnya tokoh agama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Berbagai upaya pemerintah untuk membangun ekosistem moderasi beragama antara lain dilakukan melalui penguatan 3 dimensi.
Ketiga dimensi itu adalah dimensi perencanaan, kelembagaan, dan regulasi. Prinsip dasar moderasi beragama adalah untuk menjaga keseimbangan antara akal dan wahyu, jasmani dan rohani, serta hak dan kewajiban. Untuk itu diperlukan agen-agen dari masyarakat untuk menjaga keseimbangan tersebut, serta keseimbangan antara kepentingan individual dan kemaslahatan komunal. Tujuan itu pula yang membuat pemerintah terus memperkuat peran dan kapasitas lembaga-lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh adat sebagai agen moderasi beragama. Hadirin yang kami kasihi, dalam konteks perayaan Paskah merupakan sebuah momen yang powerful untuk berefleksi tentang siapa diri kita sesungguhnya, dengan mempertanyakan dan merekonstruksi identitas diri kita. Proses itu bisa berujung penyangkalan dan sekaligus afirmasi diri dalam proses mencari ilahi. Ketika hidup di dunia yang makin pragmatis dan egosentris, semangat Paskah justru mengajak kita untuk berbalik arah, mengembangkan semangat rela berkorban. Paskah tahun 2021 mengusung tema berpaling kepada Sang Hidup. Marilah kita maknai momen Paskah ini sebagai motivasi bagi kita sekalian untuk senantiasa berjuang dan menjaga harapan serta kasih. Jalan kasih ini dapat kita implementasikan dengan ikut menebar bibit perdamaian dan mengupayakan kesejukan serta kesejahteraan dalam kehidupan bersama di tengah kemajuan suku, bahasa, agama, dan budaya bangsa. Kekayaan Indonesia dengan keragaman suku, bahasa, agama, dan budaya adalah karena Tuhan yang harus terus kita pelihara dan perjuangkan dalam upaya membangun Indonesia sebagai rumah bersama yang harmonis dan damai. Akhirnya saya mengucapkan selamat atas perayaan ulang tahun seabad dan doa segala bangsa GPDI, maju terus dalam pelayanan. Terima kasih, Shalom.